Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amisha Nur Azizah, NIM 430 402 20152. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku dari Pak Agus Hermawan, SPD IMA, dengan judul Konseling dan Psikoterapi Islam. Ini bukunya. Untuk identitas bukunya diterbitkan oleh Yayasan Haji Kartini Kudus pada tahun 2024. Tebal bukunya tebal sebanyak 68 halaman dengan cetakan ke-1 pada tahun ini. Editornya yaitu adalah Ibu Erlina Wijayanti, Pak Rishad Hisham As-Siddiqi, dan Pak Anas Diaul Haq Al-Qudsi. Desain sampul didesain oleh Kaisaro Rania Asyabia. Untuk buku ini saya akan mereview dari bab 1 sampai dengan bab 5-nya. Pada bab 1 di buku ini membahas mengenai pengertian, fungsi, tujuan, metode, prinsip, persamaan, dan perbedaan konseling dan psikoterapi Islam. Definisi dari dasar psikologi konseling dan psikoterapi dalam perspektif Islam diartikan sebagai kegiatan pemberian nasihat yang membantu klien dalam mengatasi masalah psikologis dengan dasar komunikasi antara konselor dan klien. Lalu di buku ini dijelaskan juga mengenai psikoterapi Islam di sisi lain yang berfokus pada penyembuhan spiritual yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kedua pendekatan ini memiliki kesamaan dan nilai Islam yang menuntun setiap prosesnya untuk mencapai kedamaian batin dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada bab 2-nya dijelaskan mengenai hakikat manusia dalam pandangan Islam dan kebutuhan manusia akan terapi. Pada bab ini menjelaskan bahwa pandangan Islam tentang manusia sebagai makhluk biologis, sosial, dan religius memiliki kecenderungan jiwa yang dapat mengarah pada kebaikan atau keburukan, sehingga memerlukan terapi untuk menjaga keseimbangan batin dan rohani. Konseling dan psikoterapi Islam menjadi kebutuhan penting dalam membantu individu menghadapi konflik psikologis dan spiritual yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari menurut buku ini. Lalu kemudian untuk bab yang ketiga itu dibahas mengenai sejarah, teknik, dan hubungan psikoterapi Islam dengan ilmu lainnya. Pada bab ini menelusuri tentang sejarah psikoterapi dalam Islam yang sudah dimulai dari abad ke-9 hingga abad ke-13 dengan pengobatan Islam di masa lalu yang didasarkan pada pengalaman praktis dan nilai-nilai spiritual, serta lebih berfokus juga pada aspek kejiwaan dan pengobatan holistik yang merangkul kesehatan mental dan spiritual. Hubungan antara psikoterapi Islam dan psikoterapi umum di dunia modern menunjukkan bahwa nilai spiritual juga menjadi perhatian penting dalam pengobatan mental yang sudah dijelaskan dalam buku Pak Agus. Lalu kemudian untuk bab keempat itu dijelaskan mengenai sehat dan sakit menurut pandangan Islam. Pada pandangan Islam, konsep sehat dan sakit itu dipandang sebagai keadaan yang meliputi fisik, mental, dan juga sosial. Sementara itu untuk pandangan dari sehat. Sementara kalau pandangan sakit itu mencakup kondisi yang memerlukan intervensi ataupun kondisi yang memerlukan terapi. Pemahaman tentang sehat dalam Islam mengacu pada kesejahteraan sempurna dan mencakup dimensi spiritual. Islam sendiri memandang bahwa kesehatan adalah proses adaptasi yang melibatkan individu secara keseluruhan atau holistik dan tidak hanya terbatas pada kebugaran fisik, tetapi juga keseimbangan emosional dan spiritual. Lalu terakhir pada bab yang kelima itu dibahas mengenai manajemen dan prosedur pelayanan konseling dan terapi Islam. Pada bab terakhir di buku ini menjelaskan tentang prosedur manajemen dalam pelaksanaan layanan konseling dan terapi Islam. Terapi Islam mencakup pendekatan-pendekatan seperti doa, zikir, istighfar, dan juga bentuk terapi psikologis dan spiritual. Selain itu, bab ini juga menguraikan tentang
tahapan dalam proses terapi, mulai dari wawancara awal proses terapinya, tindakan lanjutannya, hingga cara untuk mengakhiri terapinya sendiri. Ada pula model-model psikoterapi dalam Islam yang menggunakan keimanan, ibadah, puasa, sahar, dan taubat sebagai media penyembuhan jiwa juga dijelaskan di buku ini. Seperti itu. Lalu untuk kelebihan pada buku ini secara keseluruhan merupakan buku yang komprehensif dan mendalam. Buku ini juga memberikan penjelasan tentang bagaimana metode konseling dan psikoterapi dalam perspektif Islam dilakukan, sehingga sangat bermanfaat untuk pembacaan dengan pendekatan Islami dan juga berbasis dengan kesehatan mental. Lalu buku ini juga berlandaskan dengan nilai agama Islam yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Al-Quran dan juga sunnah dalam metode konseling dan psikoterapi, sehingga cocok bagi bacaan-bacaan anak-anak psikologi Islam, khususnya mahasiswa. Lalu buku ini juga merupakan paduan praktis karena di dalamnya memuat metode terapi Islam seperti ada zikir, doa, ibadah, serta penguatan iman sebagai alat utama untuk membantu klien. Seperti itu. Untuk saran dari buku ini sendiri, mungkin bisa ditambahkan ilustrasi dari kasus yang nyata, seperti studi-studi kasus yang bisa dijadikan relevansi untuk bacaan para mahasiswa. Tetapi secara keseluruhan buku ini sudah bagus dan juga sudah menjadi paduan praktis untuk para mahasiswa psikologi Islam secara khusus. Terima kasih dari saya cukupkan untuk review buku dari bab 1 sampai 5, buku Prophetic, buku konseling dan psikoterapi Islam dari karya Pak Agus Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.